Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai akhirnya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan para pemfitnahnya. Woi, Pak Jokowi sendiri loh. Woi, aduh, ada 5. Kemudian ada juga beberapa sebut saja organisasi lah yang juga ikut melaporkan. Jadi yang bersangkutan itu, kalau Pak Jokowi melaporkan 5, nanti bisa bertambah lagi, sedangkan yang lainnya ada 8 katanya. Kita lihat ini, seru. Tapi seperti biasa, kita lihat dulu beberapa yang numpang lewat cepat nih ya. Nah, kita lihat ini dari Vicky Yosi ya. Kita tahu kan ada sejumlah para purnawirawan TNI yang minta Gibran itu untuk dimaksulkan. Nah, ini ada yang namanya PPAD, ketuanya yaitu siapalah gitu ya. PPAD itu Purnawirawan Angkatan Darat ya. Nah, dia bilang mereka tidak terlibat dalam upaya pemaksulan Wakil Presiden Gibran. Jadi kalau ada yang mau memaksulkan itu urusan pribadi ya. Lagi pula untuk memaksulkan seorang wakil presiden tidak semudah itu. Oke? Nggak bisa itu mentang-mentang dia bilang, wah itu keputusan MK enggak konstitusional, minta diganti. Wah, kenapa dulu ikut Pilpres gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini cuitan ini bener nih dari Java Warrior nih ya. Andi Mararangeng bilang, bila tidak setuju putusan MK, katanya ya, jangan ikut pemilu, boykot pemilunya, jangan sudah ikut, kalah, teriak-teriak, minta diganti. Ya, niatnya jelek lah ya. Nah, kemudian, sebelumnya di video saya sudah saya bahaskan mengenai Ganjar, yang justru bilang, apa urusannya pemaksulan Gibran? Wah, saya senang sekali itu seorang capres yang kalah bisa berbicara seperti itu. Dan kebetulan Pak Ganjar kan salah satu ketua DPP PDI Perjuangan kan. Dia bilang nggak bisa itu, ada aturannya untuk memaksulan. Tetapi, nah ada ketua PDIP yang lain ya, yang usul Prabowo bentuk tim independen kaji usulan mencopot Gibran. Astaga, ini ya salah satu ketuanya ya, astaga ya, Komarudin Watubun. Iya, dia beda dia sama Ganjar ya, memang PDP gitu deh ya. Kemudian, nah ini sekilas mengenai Deddy Mulyadi. Ini cuitan dari Partai Sosmed. Dia bilang, awalnya kami dukung Deddy Mulyadi, tapi sejak dia bagi-bagi jabatan pada pejabat yang perebut istri orang, ini juga sudah pernah saya bahas ya, yang memenjarakan suaminya, kami jadi malas. Iya, kita lihat ini beritanya, Bosman Mardigu Sontoloyo, ya dia yang sebut sendiri namanya Sontoloyo, jadi komisaris Bank Jabar Banten, ditunjuk langsung Deddy Mulyadi. Ya, konten mengenai Bosman ini banyak lah. Anda search aja channel saya, Bosman Mardigu Sontoloyo lah.
Anda dapat ya. Nah, di sini contohnya itu ada tangan bosman sama tangan istri orang itu saling mempertunjukkan cincinnya. Ini pernah jadi kasus ya. Barangkali akan jadi apa perebut istri orang yang memenjarakan suaminya jika jadi presiden. Waduh, maksudnya kalau si Sontoloyo ini jadi presiden gimana ini? Gitu ya. Nah, sekarang sebagai gubernur saja dia diangkat ya jadi komisaris Bank Jabar. Sayang ya. Nah, kemudian ada berita yang dibesar-besarkan oleh para hater ya. Ya, hater ya Prabowo lah ya. Kenapa? Waktu itu ada suatu meeting yang membahas mengenai Danantara. Ketika meeting itu berlanjut membahas yang lebih detail, para wartawan disuruh keluar oleh Pak Prabowo. Wah, muncul berita-berita terutama gorengan dari para haters ya, bilang, wah ini pasti ada yang tidak transparan. Makanya ini ada cuitan nih contohnya dari Ari. Wartawan disuruh keluar. Wih, pertanyaannya ada apa? Apakah mau membahas bagaimana cara merampok negara lewat Danantara sehingga wartawan nggak boleh mendengar? Wah, itu digoreng besar-besaran, ya kan? Sehingga orang mulai bertanya-tanya, wah, kok gitu ya Pak Prabowo? Nah, yang sebenarnya yang terjadi adalah ini, menurut cuitan The Doctor, ya, dia bilang acara Town Hall Danantara diadakan tertutup saat Pak Prabowo memberikan pengarahan lebih untuk menghindari agar arahan dan tegurannya tidak membuat yang ditegur merasa dihakimi atau direndahkan di ruangan publik. Iyalah, dia itu menegur beberapa direktur perusahaan BUMN. Lah kalau wartawan ada di ruangan itu dan itu jadi pemberitaan, kan yang ditegur itu merasa dipermalukan kan? Berarti Pak Prabowo pinter dong dan beretika sekali dan bijaksana sehingga menyuruh wartawan keluar sehingga dia bebas menegur bahkan memarahi direktur-direktur yang dianggap dalam menjalankan tugasnya kurang tepat atau kurang benar. Ya benar dah. Jadi sebagai pimpinan yang baik memang itu yang harus dilakukan. Pahami dong. Bagus ini The Doctor. Nah, kemudian ini ada seorang hater ya. Kalau nama akunnya HNI Rankara. Nah, ntar kita lihat ya lebih detail ya. Akhirnya dia ditangkap ya. Ya, karena dia sering mengumbar fitnah di media sosial ya. Nah, sekarang ketika dia mengalami masalah hukum, tidak ada tepuk tangan sedikit pun dari para subscribernya. Anda lihat di sebelah kanan yang sedang menunduk ya, yang wajahnya lesu itu. Nah, itu dia. Nah, sebelah kiri adalah contoh kontennya. Kita lihat nih contoh kontennya. Nah, nama itunya dikasih nama, dia bilang Mas Hara atau Disruptor Handal. Nah, di sini dia bikin cuitan yang benar-benar menghina agama. Dia bilang apa? Ketika PBNU melacurkan agama Islam, dia bilang ya. Nah, Anda baca aja sendiri ya. Dia pokoknya menjelek-jelekan PBNU. Dibilang goblok berjamaah. Waduh. Nah, ini wajahnya nih ya, yang lesu. Yang tertunduk lusuh ketika berhubungan dengan hukum ya. Nah, ini juga beritanya atau cuitan dari si Mas Hara ini, si Disruptor Handal. Anda baca itu, bodohnya sampai ke dunia internasional. Dia melecehkan seorang mantan presiden, yaitu Pak Jokowi, yang sedang berkunjung ke Vatikan ya. Memang pantas kalau dicokok dia ya. Nah, ini juga ada video lama yang beredar. Di situ ada Pak Anies, Bu Mega, Koni, ya, Ahok, Ganjar, Mahfud MD kumpul bareng, ya. Jokowi N katanya. Istana ketar-ketir. Lah, ini video lama. Ya, aduh. Jadi ada aja ya. Pokoknya Anda kalau ketemu begini kasih tahu saya, nanti saya bahas ya. Ini video lama ya. Jadi udahlah basi gitu ya. Nah, ini dia nih. Breaking news. Akhirnya
Presiden ke-7 Pak Jokowi tiba di Polda Metro Jaya. Laporkan langsung soal tudingan ijazahnya. Nah, kalau Pak Jokowi sudah laporkan langsung, Roy Suryo, Rismond, Tiva, dan lain-lain pasti ketar-ketir. Iya, jadi bukannya gertakan, datang langsung. Ya, nah, Kampungan Nora bilang pasalnya berlapis, bisa penghinaan, bisa perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan melawan hukum, kemudian melanggar undang-undang ITE ya. Terlapornya, nah inisialnya nih ya, RS, itu gampang ditebak lah, Roy Suryo. RSN, Rismond Sianipar. RF, saya nggak tahu nih RF siapa nih ya. Ntar kita lihat lah, ada di berita lain. ES, Egy Sujana. T, si Tiva itu. Kak, nggak tahu nih Kak siapa. Bisa si Kadrun atau siapa, nanti kita lihat ya. Nah, terus Alex mencuit, kemungkinan 5 orang yang dilaporkan, karena cuma disebut inisial ya. 1, Roy Suryo, tadi sudah saya sebut ya. 2, ES, Egy Sujana. 3, RSN, Rismond Sianipar. Yang keempat, Tiva. Yang kelima, kemungkinan Kosinudin, pengacara yang selalu membela orang-orang yang memojokkan pemerintah ya, ditenggarai anggota HTI ya. Nah, ini dia nih ya. Kemudian ada organisasi masyarakat juga, Projo dan lain-lain ya, melaporkannya ini juga, tapi ke Polres Jakarta Pusat pada tanggal 28 April ya. Jadi saksi pelapor ini yang melaporkan ini ya sudah diperiksa ya. Tinggal giliran Roy Suryo dan kawan-kawan yang akan diperiksa dan segera dipanggil penyidik. Mantap. Nah, ini juga nih ada gugatan lagi. Tapi kali ini 8 tokoh yang dilaporkan ya. Ada Amin Rais di sini. Wih. Tambah panas. Nah, Brigadir JM ada videonya, nggak usah saya tayangkan lah ya. Di situ dia memperlihatkan seperti buku alumni Fakultas Kehutanan, yang bukunya itu dikasih lihat, kemudian dibuka halaman demi halaman, di dalamnya ada foto Joko Widodo. Artinya buku itu sendiri, yaitu buku mengenai foto-foto para alumni yang lama, ada. Kan nggak mungkin kalau Pak Joko Widodo nggak lulus tapi ada di buku alumni itu ya. Jadi Brigadir JM bilang siap-siap ya Roy Panci. Begitu juga kutu kupret yang pengen ngetop, seperti siapa? Rismond Sianipar, Tiva, dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada ahli forensik yang namanya Solihul Huda. Dia benar-benar pakar digital forensik. Jam terbangnya tinggi, udah sering jadi saksi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi. Solihul ini membeberkan tahapan pengecekan ijazah asli atau palsu. Jadi ada tahapannya, artinya harus foto dulu ijazah asli Jokowi, kemudian baru di forensik. Nah, sedangkan Rismond, dia ambil dari sosmed. Yang posting siapa? Ya, dia bukan ngambil foto asli ijazah Jokowi. Ya, pasti yang sudah di sosmed itu sudah banyak dimodifikasi ya. Lah, itu bukan digital forensik. Kalau Anda mau membandingkan suatu barang, Anda bilang ini palsu, Anda harus bandingkan dengan yang asli dong. Kalau Anda nggak tahu yang aslinya, bagaimana Anda bilang ini palsu? Nah, Rismond melakukan suatu tanda kutip digital forensik. Dia bilang ini palsu, padahal dia belum pernah melihat yang asli. Lah bagaimana? Ya kan? Contoh lah, ada barang merek X yang asli. Kemudian ada barang X yang ditenggarai palsu. Nah, Anda bisa bilang X ini palsu karena yang X asli ini misalnya bahannya kasar, ada gerigi-gerigi misalnya ya. Yang ini agak halus ya, teksturnya beda dengan yang asli.
Nah, Anda baru bisa bilang Anda melakukan perbandingan dong. Karena Anda sudah lihat yang asli, ini yang palsu, beda. Nah, dia Rismond nggak pernah lihat ijazah asli. Bagaimana dia bilang ini palsu? Sudahlah, ya. Pasti kalah dia katanya, ya. Oke. Nah, ini dia nih. Pak Jokowi waktu melaporkan ke Polda Metro Jaya, dia tunjukkan ijazah aslinya. Roy Panci masih bilang dia tetap curiga. Udahlah. Tinggal tunggu waktunya ya Roy. Oke. Nah, Tekarok 007 membuat cuitan yang menarik. Dia bilang begini, nggak sabar nih lihat Roy Suryo bakalan ngedrama lagi. Ngedrama apa lagi? Wek, dia bilang ya. Ini kita lihat berita yang lalu ketika dia diperiksa polisi ketika mempublikasikan meme yang mukanya serupa dengan Pak Jokowi. Apa itu? Roy Suryo muntah pingsan saat jalani pemeriksaan kasus meme stupa. Nah, kali ini dia akan muntah pingsan lagi dan dipenjara lagi, ya. Nah, ini berita benar-benar menarik. Kenapa? iNews bilang, dinilai menjadi pembenci Jokowi. Tifa bantah keras. Dia bilangnya, Tifa membantah bahwa dia membenci Jokowi, padahal cuitan-cuitannya ya membenci Jokowi. Menurutnya, pemikiran tersebut salah besar. Sebab pada pemilu 2014 lalu, dirinya memilih Jokowi sebagai presiden. Ia memiliki harapan pada Jokowi melihat keduanya berasal dari alma mater yang sama. Nah, dia bilang pada 2014 dia memilih Jokowi karena merasa Jokowi dan dia adalah alma mater yang sama. Ini kan dungu ya. Dia di 2014 memilih Jokowi karena merasa Jokowi dan dia sama-sama alumni UGM. Loh, sekarang malah ngulik-ngulik ijazah Jokowi palsu. Lah gimana? Gimana? Ya. Namun, katanya dirinya mengaku seiring berjalannya waktu, ia merasa dihianati. Dihianati ya gimana? Ya oke deh. Karena banyak kebohongan-kebohongan dari Jokowi katanya. Ya itu sih urusan dia ya, dibohonginya bagaimana. Tapi yang menarik, dia merasa dua-duanya yaitu dia dan Pak Jokowi adalah sama-sama berasal dari alma mater yang sama. Tapi sekarang dia menggugat ijazah Jokowi palsu. Kalau nggak dungu apa? Oke. Nah, Tifa mencuit ini ya. Dugaan ijazah palsu sudah sampai di media internasional. Ya, oke aja. Itu kan sudah jadi berita. Pasti diberitakan juga. Kenapa? Ya kan? Jokowi sejak sekarang harus menghitung langkah. Bukan, lu yang harus menghitung langkah. Ya. Sebab sebetulnya langkah apapun yang dilakukannya menuju jurangnya sendiri. Bukan menuju jurang lu yang masuk jurang, ya. Aduh, Anda baca ada tuh ya, males saya. Yang terakhir di bawah dia bilang, hati-hati, Pak Jokowi, hati-hati. Enggak, lu yang hati-hati, ya. Sebentar lagi lu disidang, diperiksa di Polda Metro Jaya. Oke, nah, kemudian Las Dodo juga mencuit tentang Dr. Tifa. Dr. Tifa aja dah. Dia bilang, seharusnya ada juga yang laporin Tifa buat fitnah yang diarahkan ke Mas Gibran. Jadi dia benar-benar benci kepada Jokowi dan keluarganya. Di bawahnya ada dua berita itu ya. Kita lihat dulu yang berita pertama. Dia bilang di sini, Tifa bilang, apa? Saran saya kepada public figure yang abis nyabu. Di bawahnya kan ada foto Gibran. Ya. Dan harus tampil. Jadi dia menuduh Gibran itu mengkonsumsi narkoba, nyabu. Minum susu banyak-banyak, kalau perlu sampai muntah-muntah, dia bilang ya. Biar agak lumayan nggak kelihatan ngangong dan sempoyongan di depan umum katanya. Walau efek ngangong bisa berhari-hari sih. Nah, di situ ada gambar Gibran, ya. Disebut di situ terlihat dari mata si Samsul pecandu narkoba yang lagi sakau. Kan kurang ajar ini, ya kan? Dia sudah fitnah bahwa Gibran adalah pemakai narkoba. Ini juga bisa kena ya. Jadi harus ada yang laporin. Kemudian Tifa juga mencuit, kata siapa Gibran ngilang. Waktu itu kan
Gibran katanya menghilang gimana gitu ya beritanya. Lah ini sama temannya di PIK si Andrew Andika. Samperin aja ke PIK, pasti ketemu lagi cari gunting stick sama bong. Bong itu alat untuk mengisap candu. Ini kan tuduhannya udah kurang ajar ya. Ya. Ini harus kena juga ini ya untuk ini ya. Aduh. Nah, ini dia nih si Said Didu. Ya, dia ingin mendukung para terlapor ya. Dia mendeklarasikan untuk dukung ijazah palsunya Jokowi ya. Dia dukung yang untuk membela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah dari TPPA ya, dan Tifa. Waduh, dia bikin pertemuan di Aula Gedung Juang Menteng, Jakarta. Nah, di sini nih ya kita lihat ya, deklarasi dukungan untuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, dan Rizal Fadilah ya, untuk melawan narasi pecah belah anak bangsa. Iya, lu yang pecah belah anak bangsa ya. Dia menuntut audit forensik. Audit forensik, tinggal ditunjukkan aja ijazah aslinya, dan sudah ditunjukkan kok oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, ya kan? Katanya sudah 535 orang yang mendaftar. Jika Anda ingin bergabung, daftar di bla bla bla, ya kan? Aduh, mau 1 juta orang yang gabung pun 58% warga negara Indonesia, lebih banyak dari cuman 535. Astaga. Ini kalau bikin humor memang pintar nih Said Didu. Oke? Nah, akhirnya Partai Sosmed membuat cuitan. Setelah ini jangan ada drama sok terzolimi ya, atau dikriminalisasi. Jika memang yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, tunjukkan bukti-buktinya di pengadilan nanti. Tunjukkan aja. Kalau lu nggak bisa menunjukkan dan lu di penjara, jangan bilang dizolimi, jangan bilang dikriminalisasi, ya. Kalau lu benar-benar bisa buktikan, ya lu menang. Tapi jika terbukti kalian itu cuma fitnah, jangan pura-pura gila, jangan pura-pura muntah, jangan pura-pura pingsan kayak Roy Suryo dulu ya. Tapi terimalah konsekuensinya, yaitu di penjara. Secara gentleman ya. Ya sudah, kita nantikan babak akhir dari drama ini yang sudah menyita energi banyak masyarakat Indonesia ya. Demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.